misalkan atau 1.000 hektar. Terus rumah yang dibangun sama atau bahan yang dipakai sama, budget satu rumah sama, ya seperti itu. Assalamualaikum, Contohnya seperti itu. Jadi bersama soal tuh kadang-kadang channel dipakai ini seperti kita itu. belajar Nah, project maksud saya, management, saya tanyain project karena cost management. gimana cara ngebedainnya analogus sama Lagi pusing parametric nih. gitu loh istilahnya. Jadi kita Kebayang nggak ikutin, sampai sini? Tahu bedanya kita nggak? ikutin nih. Atau tambah bingung ya? Kalau yang paling akurat yang mana Pak dari 4 estimasi ini? Bottom up. Kenapa? Karena dasarnya ya tadi dari activity, Bu. Jadi akan jauh lebih detail. Betul, paling akurat ya. Tapi punya kelemahan juga ya Pak, paling lama. Kenapa? Karena as a PM kita benar-benar harus go through dulu ke paling bawah. Dan kalau kita punya schedule atau scope-nya itu salah, otomatis kita punya nominalnya akan salah. Gitu. Ada plus minus. Oke, lanjut Pak ke data analisis. Ada 3. Kenapa yang dipakai ini? Kita breakdown masing-masing yuk. Data analisis. Kenapa pakainya alternatif? Terus reserve juga dipakai buat apa? Sama cost of quality, dan ini harus hafal. Cost of quality nanti akan dipakai lagi di quality. Kalau alternatif analisis itu tadi dijelaskan. Jadi suatu data analisis yang membandingkan gitu ya, ada alternatif apakah suatu activity itu harus kita buat sendiri atau kita rental atau kita beli atau leasing seperti itu. Jadi ada pembanding mana yang terbaik di antara alternatif itu seperti itu. Oke. Kalau reserve Analisis itu yaitu suatu analisis yang memungkinkan kita ada suatu ya buffer ya suatu perhitungan risiko jika kita ada suatu defect atau correction yang harus dilakukan gitu, yang harus terjadi yang di luar yang kita yang di luar planning seperti itu. Jadi ada cost dana yang kita reserve gitu, yang memang diperuntukkan jika ada error atau hal-hal yang di luar planning seperti itu. Itu ada 2, nanti ada contingency reserve dan management reserve. Gitu. yakin Pak, di bukunya untuk data analisis, reserve analisis disebutin seperti itu? Oh, enggak ada sih. Belum, betul di budget, Asumsi, Pak. budget. Iya. Iya, berarti reserve analisis di sini seperti apa Pak? Jadi analisis untuk jika ada hal-hal yang memang di luar planning gitu, di luar planning, jadi kita ada suatu estimasi dana yang bisa kita alokasikan untuk hal-hal tersebut gitu Bu, aktiviti yang memang di luar planning yang akan membuat biaya tambahan seperti itu. Ada jargon yang di reserve analysis nggak, yang di PMBOK-nya? Kalau di reserve analysis tuh memang ada 2 ya, contingency reserve sama manajemen reserve. Nah kalau contingency reserve ada kata-kata cost yang tahu dan tidak tahu, non unknown gitu ya. Nah kalau untuk yang manajemen research itu ada cost yang tidak tahu sama sekali. Nah di dalam project ini kan biasanya ada activity yang sudah di-define, nah cost-costnya, posting-postingnya. Nah kita sebagai PM harus menyiapkan juga cost-cost yang unpredictable tuh, yang unknown, misalnya kita traktir customer lah, macam-macam lah gitu, seperti itu. Yakin Pak? Enggak ya? Unknown sama non unknown itu Apa ya? unknown pertama apa? Unknown kedua apa? Non unknown itu addressing alokasi cost. Yang pertama itu apa? Contingency reserve. Bukan. Apa? Aku anggap manajemen reserve ya. Manajemen reserve kan Bapak bilang unknown.
Ya. Ya. Iya, bener ya? Apa enggak nih? Iya, non Setuju semua anon ya? sama Oke. anon-anon itu. Anon-anon. Yang manajemen reserve yang anon-anon atau non-anon? Anon-anon. Anon-anon. Nah, sekarang pertanyaan saya, anon pertama apa? Anon kedua apa? Apa konsepnya gimana tuh Pak? Anon pertama itu jadi yang memang kita nggak planning sebelumnya, risiko-risiko yang memang kita nggak planning. Planning. Resiko di planning Pak ya? Iya, maksudnya memang ada risk response plan gitu. Risiko yang memang sudah kita plankan gitu. Kalimatnya bisa misleading nih Pak, resiko kita plankan. Oke. Apa? Respon itu saya di awal ya. kita plankan. Respon Oh, ya, respon. iya. Nah, yang kita udah plankan. Jadi kalau yang memang kita udah plankan risk responnya itu jadi disebut non. Jadi kalau yang unknown itu yang memang yang tidak ada, tidak kita risk respon itu yang kita nggak planningkan. Seperti itu. Non-unknownnya pertama itu. Ya, yang lain. Pak Sutejo kayaknya mau ngomong nih. Sedikit Pak Rizky. Mungkin pada prinsipnya reserve itu untuk mengcover risiko, kalau menurut saya. Di mana risiko itu terbagi ya tadi istilahnya yang disampaikan kawan-kawan, non-unknown sama unknown. Non-unknown ini aktivitasnya diketahui, tapi resikonya akan kemungkinan ada, tetapi di cover dalam dia contingency reserve. Kalau unknown ini adalah aktivitas yang belum diketahui, tetapi kemungkinan resikonya juga ada, ditaruhnya di manajemen reserve. Itu mungkin pandangan sedikit dari saya. Non-unknown. Oke. Silakan, ada yang mau ditambahin lagi yang lain? Non-unknown. Pertanyaan masih sama Pak. Unknown pertama apa? Unknown keduanya apa? Dan lebih ini Pak, Jawab itu. kata-katanya kayaknya kurang klop ya Mbak Yeni ya? Belum dapat keywordnya Pak soalnya. Klopnya bener. Aktivitas atau apa deh Pak? Kalau saya aktivitas Pak, jadi untuk cover satu aktivitas yang tidak masuk di dalam, misalnya dalam membangun fondasi, dalam membangun fondasi kita perlu mendatengin batu. Anggap terjadi ekskalasi, kemungkinan terjadi ekskalasinya, kita datengin batunya sudah pasti, tetapi keekskalasinya di cover di contingency reserve. Sementara unknown aktivitas ini adalah suatu kejadian yang kemungkinan tidak terjadi. Misalnya hujan waktu gali ada air gitu, kita mesti beli pompa. Itu aktivitas itu tidak masuk ke dalam schedule kita, tetapi ada kemungkinan resiko itu terjadi. Itu yang di cover di unknown, maksud saya seperti itu. Iya, berarti unknown pertama adalah resiko. Resiko apa aktivitas Pak? Aktivitas saya. Kedua resikonya. Unknown kedua adalah resiko. Oh, ya. Teman-teman yang lain gimana? Yang lain gimana nih? Kalau saya sih yang non pertama itu ya kayak risk responnya gitu, udah ya maksudnya udah kita antisipasi, yang non itu udah kita antisipasi, tapi yang anon itu memang kita belum antisipasi. Kalau yang kedua yaitu yang risikonya, risknya yang non anon kedua, yang anon kedua resikonya. Oke, pertama adalah activity yang tidak kita ketahui ya, unknown, yang tidak kita sangka-sangka, tidak kita planning. Kalau yang kedua adalah risknya. Dua Itu kan? risknya ya. Iya. Risknya yang tidak kita planning. Risknya ya. Iya. Ya. Kalau risk emang di planning ya Pak? Enggak. Diantisipasi Bu, dialokasi ya. Iya. Enggak kan, itu kan anon dua-duanya juga kanan. Jadi ya suatu risk aja gitu maksudnya. Setelah risk saja. Risk saja. Kan anon aja kan kalau yang nomor 2. Maksudnya itu adalah suatu risk aja gitu.
suatu risk. Tapi yang pertama non anon itu maksudnya risk itu sudah kita planning gitu, sudah kita ada responnya gitu. Antisipasi. Ya sudah kita antisipasi. Bentar Pak. Bapak mengaitkan lagi dengan non anon, yang mana nanti akan jadi blur lagi Pak. Pertanyaan saya jelas. Ada anon, ada non anon. Nah, dua-duanya punya dua sisi kan. Nah, pertanyaan saya adalah sisi pertama itu adalah mereflek kemana, sisi kedua itu mereflek kemana. Jadi nanti Bapak tahu nih, manajemen reserve kan anon, berarti apa yang tidak diketahui? Dua-duanya itu apa? Nah, nanti untuk contingency reserve itu non anon, berarti pada saat contingency reserve saya itu tahu apa, nggak tahu apa gitu loh istilahnya. Nah, pertanyaan saya yang pertama itu apa, yang kedua itu apa? Yang pertama itu yang non anon gitu Bu ya, maksudnya Bu ya? Bukan, non anon. Berarti yang non itu apa? Mereflek kemana? Yang anonnya mereflek kemana? Non anon, dua variabel ya Pak? Iya. Yang tadi saya jelaskan, non yang pertama itu mereflek pada risk yang sudah kita ada responnya gitu, sudah kita planning respon. Risk, oke. Risk ya, risk. Ya, risk. Kalau yang kedua? Risk juga. Risk. Yakin Pak? Risk juga yang nggak ketahuan. Tadi sama Pak Tejo activity sama risk. Sekarang risk sama risk. Ayo goyang nih. Risk sama risk aja. Risk. Pak Muhammad Ridwan atau Pak Alvin Damle mungkin ikut komentar Pak. Risk itu ada apa Pak? Ada faktor apa Pak? Ada faktor impact dan probabilitas. Nah, saya kasih clue itu. Jadi oke lah, yang tadi pertama risk ya, yang non pertama Mbak Yeni ya, tadi bilangnya risk ya, kedua juga risk juga ya? Enggak, soalnya nih teman-teman masih ada kebingungan nih. Pak Tejo tadi bilang manajemen reserve kan anon pertama adalah equity, yang kedua adalah risk. Tadi begitu penjelasan lagi sama Pak Khairuddin. Anon yang pertama adalah risk, yang kedua anon kedua adalah risk. Nah kan jadi blur nih. Silakan ayo. Silakan, mau dieksplor lebih dalam lagi. Anon yang pertama apa? Anon yang kedua apa? Pada saat ini kita mindsetnya satu nih. Pada saat kita estimate cost. Ya. Belum cost of quality loh. Masih reserve analysis. Kalau maaf ya, sudah tahu salah. Kalau yang anon yang pertama itu kan contingency reserve. Itu sih apa? Bukan. Bukan. Jadi teman-teman jangan sampai bingung nih ya. Kan di dalam cost itu kan ada contingency reserve, ada manajemen reserve. Ya. Betul ya? Betul. Dua itu. Betul. Di masing-masing contingency reserve sama manajemen reserve ada dua faktor lagi yang mempengaruhi. Ya. Non-anon dan maksudnya yang melekat lah, jargonnya yang melekat itu adalah non-anon dan anon-anon kan. Ya. Ini dua ini kan. Jadi kayak tabel kan. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, contohlah ke manajemen reserve. Manajemen reserve kan anon tuh. Pertanyaan saya, anon yang pertama itu apa? Anon yang kedua itu apa, Pak? Anon yang pertama itu adalah risk yang sudah bisa diidentifikasi. Risk yang sudah bisa, oke, risk. Ya, oke. Yang kedua adalah risk, artinya cost risk yang belum diidentifikasi dan tidak dimasukkan ke dalam cost baseline. Oke, sekarang saya nanya yang pertama karena kontradiktif. Bapak bilang risk yang sudah teridentifikasi. Kalau sudah teridentifikasi, bagaimana Bapak bisa bilang itu anon? Kalau anon kan kita nggak tahu. Bahasa Inggrisnya gitu bukan? Iya nggak tahu. Ayo, ini bikin bingung. Iya.
Yoi, teman-teman yang lain gimana? Pak Tejo, Pak Wawan, Pak Pak Alvin. Wawan, Pak Alvin Daulal, mungkin dikasih contoh yang real aja, unknown itu sebabnya seperti apa? Ya, kali gini kali ya Pak ya. Maksudnya kan ada apa? Ada resiko gitu ya. Resiko itu misalkan telat gitu ya. Telat itu misalkan udah diantisipasi. Wah kalau kan karena musim hujan atau apa gitu ya. Udah diantisipasi bahwa itu akan ada ketelatan atau gimana gitu ya. Itu disebut kalau itu sih menurut saya sih non itu yang sudah kita antisipasi, sudah kita perkirakan gitu. Tapi misalkan ketika ada pengiriman tapi ada tabrakan gitu, misalkan Putus, Pak. Suaranya hilang ya? Mhm. Putus nih. disconnect. Oh iya, oke. Sorry, ada yang tuh. Ada lagi yang bisa bantu? Tuh nyambung lagi nih. Iya. Nyambung lagi. Padahal di slide ini ada loh. Jelas. Atau ada yang bisa nyambungin? Teman-teman yang lain gimana? Teman-teman menti yang lain, ada yang mau melanjutkan? Di slide itu sebenarnya ada kata kuncinya, jelas banget. Nggak bikin bingung. Unforced. Kalau Ada yang udah ketemu? jadi contingency reserve itu account for uncertainty aja ya Bu ya. Jadi sesuatu uncertainty ya. Contingency reserve, uncertainty, semua juga uncertainty, Pak. Tetapi kalau di bawah tuh ada unforeseen-nya gitu loh. Di management reserve tuh unforeseen. Jadi Cuman kan untuk mendapatkan sampai ke arah sana benang merahnya, berarti kan Bapak harus tahu nih unknown yang di Pembok bilang, yang Pembok kasih jargonnya, berarti kan Bapak harus paham unknown-nya apa, terus known-nya apa, sehingga Bapak bisa bedain nih manajemen reserve dan contingency reserve. Mungkin bisa bedain secara garis besar, tapi kan sebenarnya apa sih yang mau disampaikan gitu loh? Kenapa ada non unknown dan unknown gitu kan? Berarti kan ada parameter atau ada benang merahnya nih gitu kan istilahnya, ada keywordnya lah. Soalnya nanti di soal nggak akan tertulis secara gamblang Pak. Ini apa dan apa gitu loh.